Ambil waktu sebentar. Tema yang saya sampaikan hari ini adalah Calvary Exchange. Pertukaran yang terjadi di Calvary, Golgota. Semua saudara yang sudah jadi milik Tuhan diselamatkan. Pejamkan mata sebentar. Ini kebiasaan baik untuk mengingat apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Dia menggantikan yaitu kenajisan kita dengan kekusuciannya. Dia menggantikan kelemahan kita dengan kekuatannya. Oh, glory to God in the highest. Terima kasih selama ini Tuhan, biarlah kami pada waktu mendengarkan firman Tuhan, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu menjelaskan, menerangkan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Apa keuntungan orang yang pernah bangkrut? Apa ada Pak Arifin? Ada. Saya pernah mengalami orang tua saya bangkrut sama sekali. Kami jual beli, jual sofa, beli beras. Keuntungannya apa? Mengenali siapa sahabat kita. Dalam firman Tuhan, dalam kitab Amsal dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga teman yang lebih karib daripada saudara. Ketika kita mengalami kesulitan, kesesakan, kita tahu siapa teman kita. Kita mendapatkan sahabat melalui segala macam kesulitan. A man who has friends must himself be friendly. Ini salah satu kunci. Mau berhasil, harus bisa bergaul saudara. Must be friendly. Tapi jangan berteman dengan semua orang. Pak Arifin kok pilih-pilih teman? Iya dong. Kalau semua orang saya layani. Boleh maling, boleh yaitu penjahat paling besar. Ketika John Kay keluar dari Nusa Kambangan, mereka pembimbingnya cari Timotius Arifin. Dan saudara saya ketemu dia. Dia minta baptis tapi minta di Sungai Yordan, karepmu dewe. Saya bilang kalau mau baptis sekarang. Saudara apa akibatnya dia tangguhkan? Dia baku bunuh dengan keluarganya sendiri. Ada teman yang lebih dekat dari saudara. Kita mendapatkan satu kenyataan ketika dengan saudara kandung kita, ada sahabat kita yang lebih dekat dari saudara kandung. Di dalam cerita ini kita Calvary Exchange untuk menjelaskan apa yang terjadi di Calvary. Calvary itu dari bahasa Latin, Calvary artinya tengkorak. Bahasa Alkitab, bahasa Aramaik, Golgota. Tengkorak, bukit tengkorak. Di mana Yesus disalibkan. Lalu firman Tuhan dilanjutkan di sini tentang sahabat. Jadi ada berapa tingkat? Pertama, friendship. Lebih tinggi, fellowship. Lebih tinggi lagi, partnership. Tapi yang saya mau sampaikan adalah perjanjian. Saudara karena perjanjian darah. Antara David dan Jonathan. Lanjutkan. Tuhan bergaul karib dengan siapa? Tidak dengan semua orang. Orang yang takut akan dia. Kita dilarang takut. Tapi ada satu perintah untuk takut akan Tuhan. Kemudian perjanjiannya, he will show them his covenant, katakan covenant. Perkataan covenant ini sesuatu yang orang tidak mengerti. Yang akan saya jelaskan hari ini. Terjadi pertukaran, exchange di Calvary. Lalu kemudian Yesus sendiri mengatakan, tidak ada kasih yang lebih tinggi daripada seorang sahabat yang menyerahkan nyawa buat sahabat-sahabatnya. Sahabat saya, adik saya nih Pak Andrian. Ya, kalau sahabat istri saya adiknya nih Lili, istrinya Pak Andrian. Kita dalam keadaan susah maupun senang. Tetapi dalam Tuhan kita not just friends. We are brothers and sisters in Christ. Tapi ada syaratnya jadi sahabatnya Yesus. Kalau kamu melakukan segala perintahku. Bukan yang cuma enak-enak. Segala perintahku. Baru kamu jadi sahabatku.
Aku tidak membiarkan kamu jadi hamba, tapi jadi sahabat. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, bukan? Tapi seorang sahabat akan diberitahukan rencana Tuhan. Siapa mau jadi sahabatnya Tuhan? Amen. Dalam 1 Samuel pasal yang 17, David mengalahkan Goliat cuma dengan alih-alih. Di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak minta kita punya kapital hebat. Dia tanya, what do you have in the house? Apa yang kamu punya dalam rumah? Untuk menolong seorang ibu yang kedua anaknya akan diangkat akan diambil sebagai budak. Dia tanya, apa yang kamu punya di rumah? Tidak usah cari utangan, tidak usah cari di luar. What do you have in the house? Dan ibu berkata, cuma ada sedikit minyak, cukup. Dan terjadi mujizat. Utangnya dibayar dan hidup dari lebihnya. Coba saudara tahu apa yang ada pada saudara. Oh, kita punya banyak, saudaraku. Kita punya iman. Kalau kita ditelanjangi semua, kita masih punya iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Amin. Lalu dipancungnya kepala Goliat, melihat jagoannya mati. Maka larilah Filistin. Dan Israel yang tadi ketakutannya sembunyi. Mereka keluar semua. Perlu satu juara untuk membangkitkan. Revival terjadi ketika ada satu orang percaya. Apa kekuatan David? The power of the anointing. Urapan raja. Dia diurapi sebagai raja. Cuma belum jadi raja, diurapi sebagai raja. Dia tahu kekuatan perjanjian. Pada waktu Goliat yaitu menghujat dan mengutuk Israel. Dia tanya, siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu? Di dalam segala keadaan, you must know your position. Harus tahu posisi saudara. Filistin artinya imigran. Imigran itu tidak berhak tinggal. Untuk menghina Israel, Israel diganti nama jadi Palestina. Palestine, karena dari Filistin itu tadi. Yang tidak bersunat itu. Aku boleh kecil, tapi aku punya perjanjian dengan YHWH. Amen. Kau boleh gede, tapi kamu tidak punya perjanjian. Lebih besar dia yang di dalam kita dari segala roh dalam dunia. Amen. Lalu kemudian saudaraku, dipancungnya kepala Goliat. Lalu dibawanya. Dia mau bawa kemana? Yerusalem. Saudara, Bible scholar percaya ditanam di mana? Tengkorak dari Goliat. Di Golgota. Di Kalvari. Demikian juga saudaraku, ada yang mengatakan bahwa tengkorak dari Adam, manusia pertama ada di situ. Tetapi Adam kedua mati di atas kayu salib, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Manusia pertama gagal. Tetapi the second Adam berkemenangan. Dan dia mau bagi kemenangan dengan saudara saya. Pada saat itu Filistin lari, mereka lari dikejar sampai Ekron, sampai Gat, kota mereka, saudaraku. Dan kemudian dijarah oleh Israel. Hari itu keuangan Israel meningkat luar biasa. Saudara kalau menang, saudara menjara iblis. Tapi kalau kalah, kita dijarah. Hati-hati saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk jadi overcomer. More than conqueror. Lebih dari penakluk. Saudara, apa yang terjadi ketika dia bawa kepala pada Goliat? Masih menetes darahnya. Pedangnya juga dibawa, pedangnya gede sekali kan. Saudara, apa yang terjadi? Saat itu Saul kaget. Abner, jenderalnya namanya Abner. Siapa anak muda itu? Saat ini dunia tidak mengenal kamu. Tetapi ketika urapan Tuhan datang, dunia akan tahu. Tuhan memberikan kepada kita selalu kemenangan. Coba tanda kemenangan, saudaraku. Jangan satu, dua. Bendera Israel dua segitiga itu gambarkan double victory. Beritahu kiri kanan, double victory. Double victory. Ini bukan partai politik ya. Oke, saudaraku. Lalu pada saat itu, coba tanya siapa dia? Saudara tahu apa yang terjadi? David datang. Saudara, banyak daripada kita tuh enggak ngerti satu kunci keberhasilan.
Sederhana, rendah hati. Tidak ada orang suka dengan orang sombong. Tidak ada orang suka dengan orang congkak. Tuhan benci mata congkak, lidah dusta. Amen. Saat itu, anak siapa kamu? Lu bayangkan, dia sudah pernah dilayani oleh David ketika David memetik kecapinya. Masuk ruang Maha Kudus. Roh jahat dari Saul hilang. Paling sedikit kita kenal dengan dokter yang pernah treat kita. Tapi dia tidak dikenal. He's a nobody. Tapi jawabannya tetap rendah hati. Dia tidak berkata begini. Lu gak tahu siapa gue ya? Aku ini yang diurapi jadi raja gantikan kamu. Kamu ini sudah stres berat. Sudah waktunya diganti. No. Jawabannya sangat rendah hati. Aku adalah putra dari Isai hamba Tuanku. Wow. Terus tahu bahwa bagaimana barang siapa bisa mengalahkan Goliat. Apalagi mancung pegang kepalanya sebagai trofi saudaraku. Ada janji dari Saul 3 hal. Yang pertama menjadi menantu raja. Menjadi menantunya raja. Saudara otomatis status sosialnya meningkat. Kedua diberikan kekayaan yang besar. Great wealth. Dan satu lagi saudaraku. Dia keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Saudara harus tahu bahwa hanya keluarga bangsawan, keluarga raja dibebaskan dari pajak. 3 hal ini dijanjikan dan David tidak menagihnya. Dia tidak berkata gini, mana reward saya? Mana yang kamu janjikan? No, dia tetap rendah hati. Akibatnya apa yang terjadi? 1 Samuel 18 ayat pertama. Ketika selesai David berbicara dengan Saul. Berpadulah jiwa Jonathan dengan jiwa Daud. Dan Jonathan mengasihi dia seperti di jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Dia dibawa ke kota raja. Jonathan mengikat perjanjian dengan Daud. Karena yang mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Dan Jonathan and David cut a covenant. Katakan covenant. Berit, ya. Because he loved him as his own soul. Lanjut ayat keempat. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya pada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, busurnya di sana. Dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Dalam satu hari di mana dia cuma mengantarkan makanan buat komandan dan buat kakak-kakaknya. Ketika saudara melayani, promotion is on the way. Promosi itu datang, saudaraku. Siapa mau promosi? Promosinya mau. Layani dulu. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, tolong Abiatar mana? Suruh ke sini sebagai ilustrasi. Suruh ke sini. Hai Daud. Datang kemari Daud. Hai cepat. Daud itu kecil dan kemerah-merahan. Suruh tepuk tangan dulu buat Daud. Amin. Haleluya. Mana kepalanya Goliat? Pegang dong. Luar biasa. Coba menghadap saya. Crown Prince Jonathan, gambaran Yesus. Ini gambaran Anda dan saya. Exchange itu artinya bukan diberi, tetapi ditukarkan. Amin. Exchange itu diberi. Jadi kalau saya, ini aku nih putra mahkota, yaitu Jonathan. Amin. Jubahku kuberikan padamu, titip ya, nanti kembalikan. Mahal soalnya. Pakai kau pakai. T-shirtmu yang bau aku yang pakai. Ya, sudah seperti itu ya. Saudaraku, apa jubah nih? Status. Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa menerima dia, diberi kuasa, diberi hak, diberi otoritas menjadi child of God. Menjadi anak Allah. Ada berapa anak Allah di sini angkat tangan?
Saudara bukan penganut agama Kristen. Kecuali saudara sudah menerima Tuhan dalam diri saudara, menjadikan dia raja. Saudaraku, sekarang kau sudah mirip Timotius Arifin. Amin. Belum selesai, aku murah hati. Lihat ke sini. Dia berikan juga semua, yaitu suatu baju perangnya. Bisa ditampilkan slide paling akhir. Juga panahnya, busurnya dan anak panahnya, pedangnya, sabuknya. Sabuk itu bukan sabuk untuk hiasan ya. Ini kalau saya lepas bisa melorot ya saudara. Tapi seperti saudara kita dari pulau seberang, Pulau Meksiko saudaraku. Pulau seberang itu Pulau Meksiko, ngerti ya? Itu sabuknya kan lebar. Tahu untuk tempat apa itu? Tempatnya fulus saudaraku. Nggak tahu fulus ya? Jadi seringkali kalau wanita foto kan gini loh. Senangnya. Tapi kalau pria begini saudaraku. Amin. Jadi di dalam sabukku itu ada kredit kartu. Kau mulai hari ini tidak usah utang ke warung Tegal. Kau bisa pergi ke restoran yang paling bagus. Amin. Nah mari kita lihat ini. Ini yang diberikan kepada dia. Pertama suatu baju sirah kebenaran. Saudara, apa dia bisa berikan pada kita? Nothing. I who knows nothing. Aku tidak punya apa-apa. Adore you. Aku menyembah engkau. Kita bisa beri apa buat Yesus? Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Ikut nyanyi Daud. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Diberikan jubah dan sekarang breastplate. Kan ini armor kan, kembalikan tadi. Baju perangnya diberikan, pedangnya diberikan. Engkau kembalikan pada saya alih-alih. Ya. Berikan pada saya. Welek saudaraku. Dan 4 batu sisa tadi. Berikan. Itu pelurunya 4 batu. Saudaraku itu terjadi di Kalvari. Apa yang terjadi? Dia yang kaya jadi miskin. Jadi miskin tuh. Aku haus. Dia berseru itu. Dia bukan cuma haus karena kurang minum. He's longing. Dia merindukan saudara menjadi orang benar. Amen. Kebenarannya diberikan pada Yesus yang tidak mengenal dosa. Dijadikan dosa karena kita. Supaya kita jadi kebenaran Allah oleh dia. Diberikan belt of truth. Lalu diberikan saudara baju sirah. Diberikan perisai. Sekarang pegang perisai begini. Perisai kuku berikan padamu. Perisai itu apa? Iman. Kata perisai iman. Perhatikan itu. The shield of faith. Helmet of salvation. Semuanya ini diberikan kepada dia. Jadi dia tidak lagi jadi Daud. Dia tidak kelihatan Daud anak kecil yang belum cukup umur untuk jadi tentara. Diangkat jadi panglima. Ketika Bobi Saputra itu bersaksi di gereja kita. Kan saya tanya, kamu siapa? Bobi atau Ben? Ben. Anak Tuhan, anak setan? Anak Tuhan. Dan dia bilang, last year I cannot even feed my dog. Dia diusir dari tempat tinggalnya, ngasih makan. Mendadak Tuhan berkati dia. Saudara, saya dihujat orang. Mana ada?
Satu hari bisa naik pangkat. Lihat firman Tuhan, ini bukan dongeng. Yusuf dari narapidana menjadi raja muda di saudaraku di Mesir. Dan David dari anak gembala, bau kambing kamu ya. Menjadi saudaraku panglima. Dia cuma di bawah Abner. Dan tetapi semuanya diberikan. Exchange itu artinya diberikan. Sepatunya Jonathan pasti hebat toh. Ganti sandalnya David diberikan sama dia. Jadi Jonathan look like David, but David look like Jonathan. Itu yang terjadi. Kapan Yesus miskin? Loh, lapar, haus, telanjang, maaf. Di atas kayu salib itu bukan ada kain, ditelanjangi. Rasa malu saudara dan saya, shame diganti, ditanggung oleh Yesus. Karena itu saudara, hati kita selalu mengucap syukur setiap kali kita melihat dan mengingat apa yang Yesus lakukan. Ada seorang anak kecil usia 5 tahun namanya Matthew. Saudaraku, saya dijemput papanya di Medan. Dan setiap kali dia lihat salib dia bilang, I itu apa? Kasih. Diajar itu it's not a cross. Itu tanda kasih. Tanda kasih kepada Kristus. Nah setelah itu saudaraku, sudah terjadi pertukaran. Ini kemiskinan kita diganti kekayaannya. Mau? Kegagalan kita diganti keberhasilannya. Yang mau tepuk tangan dulu buat Tuhan. Lalu kemudian di dalam perjanjian itu, maka ada lembu yang betina yang disembelih dibelah dua. Kambing jantan, domba betina dipisah kiri kanan. Dan mereka berjalan di jalan yang yaitu penuh dengan darah itu. Dan mereka bersumpah. Barang siapa yaitu melanggar perjanjian ini akan mati seperti binatang ini. Lalu kemudian sampai di ujung daripada jalan darah itu mereka berhadapan. Dan kemudian saudaraku, sebuah cawan berisi anggur dibawa. Dan mereka dipotong sedikit di sini. Ambil pisau dipotong dikit. Amin. Haleluya. Kemudian ditampung di situ mereka minum bersama. Dan mereka membuat perjanjian. Kesusahanmu, kesusahanku. Katakan ikuti saya. Kesusahanmu, kesusahanku. Kesusahanmu, kesusahanku. Kemenanganku, kemenanganmu. Kemenanganku, kemenanganmu. Amin, tepuk tangan bagi Allah kita. Lalu kemudian saudaraku, ada sebuah pohon yang ditanam untuk peringatan. Lalu dituangkan anggur yang ada darah itu di situ. Terima kasih, tepuk tangan bagi Allah kita. Balik no jasku. Tuhan berkati Daud. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Saya heran ada banyak hamba Tuhan berkata begini. Kita harus membayar harga untuk ikut Yesus. Bayar harga apa nih? Kita tidak punya apa-apa. Semua kita terima. Kata Paulus, tanpa aku kamu menjadi kaya. Jangan ada yang meninggikan diri. Tidak ada sesuatu yang kamu terima yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhan benci orang congkak dan orang sombong. Saya menceritakan benar-benar armor itu bisa ada pada kita. Saya masih ingat saya baru bertobat, baru 1 tahun bertobat dan kita ada persekutuan doa di rumah. Saya menginjil ke sebuah salon dan pekerja-pekerja salon pada bertobat semua ikut persekutuan kita. Dan ada seorang gadis yang lemah lembut, saudaraku. Ketika minta didoakan, dia pernah belajar ilmu di sini, di Surabaya ini. Mendadak dia pukul saya gaya Bruce Lee. Ya! Ketika saya lihat terlambat, tinggal kurang lebih 2 cm dari ulu hati saya. Kalau itu dan dengan kekuatan penuh dari kuasa gelap, kalau kena itu, hari ini saya ada di Yellow Flower, saudara. Kembang kuning. Ya, haleluya. Apa yang terjadi, saudaraku? Saya pakai baju sirah. Dulu saya orang berdosa.
Tetapi karena Yesus, saya mengenakan baju sirah, yaitu breastplate of righteousness. Dia terpental 3 meter ke belakang. Istri saya saksinya. Lalu kemudian saudaraku, ada seorang ibu, dia cerita suaminya jadi kasar karena menjadi petinju. Tinju adalah sesuatu sport yang bagus, saya suka nonton tinju. Saya hobi nonton Manny Pacquiao. Tapi pada saat itu ketika minta didoakan dia punya rencana tidak baik. Ketika dia memukul saya, dia jadi patung saudara. Dan mendadak dia begini saudaraku. Jadi patung. Istrinya yang tadinya marah sama dia mau, Pak Arifin, saya tidak suka istri saya, suami saya, tapi jangan mati katanya. Hal-hal begitu saya alami dalam hidup saya. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tetapi yang paling baik yang diserang adalah kepala kita. You are no good. Kamu tidak baik. Modelmu, saya 1 hari lagi mandi. Ada suara. Modelmu kok bisa jadi pendeta. Kamu sangat tidak layak. Saudaraku, saya terima kasih iblis. Kamu ingatkan supaya aku tidak sombong. Aku tidak layak jadi hamba Tuhan. Tetapi dia melayakkan saya. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Terima kasih buat Yesus yang melayakkan kita. Jonathan adalah crown prince hari itu. Tetapi hatinya, jiwanya berpaut. Saudara, Yesus ngapain mesti datang ke bumi? Firman Allah menjelaskan, He love you and me. Nah saya kasih komentar. Benyamin Netanyahu barusan mengatakan, Yesus itu mestinya lebih kejam, lebih keras, bisa mempengaruhi lebih banyak, bisa merubah keadaan. Seperti Genghis Khan katanya. Dia tidak ngerti ada yang lebih hebat daripada kekerasan dan kekejaman. Tapi kasih. Yesus menaklukkan dengan kasih. Soalnya Goliat yang dia kalahkan itu adalah maut. Maut dia kalahkan. So, maut adalah jenderalnya iblis. Tetapi dikalahkan oleh Yesus. Bahkan dia turun ke dunia orang mati untuk membebaskan orang yang terpenjara di sana. Bukan ke neraka ya. Ke dunia orang mati. Saudara, saya begitu banyak kesaksian soal ini. Terutama saudara, hati-hati yang menyerang saudara. Ada seorang hamba Tuhan berkata, kalau iblis ingatkan masa lalumu, ingatkan iblis akan masa depannya. Ada neraka tersedia buat iblis dan para pengikutnya. Tapi bagi saudara dan saya, kalau kita hidup mengikut Tuhan Yesus, jadi sahabatnya Yesus. Dia berkata, masuk dalam kesukaan Tuhanmu, kerajaan yang telah disediakan bagimu sebelum dunia dijadikan. Saudara, saya ajak kita melihat sekarang the power of covenant. 2 Samuel 9. Ketika itu David sudah di atas takhta. Dan kebiasaan di seluruh dunia. Kalau ganti dinasti, ganti pemerintahan, dinasti yang lama harus dihabiskan. Laksamana Chenghe Teho, saudaraku yang disembah di Semarang itu, katanya menyebarkan agamanya di sini. Bukan. Dia ke sini itu punya misi. Dia keliling saudaraku ke Asia Timur, lalu Asia Tenggara, sampai selatan saudaraku. Mencari putra raja yang melarikan diri. Ini perintah daripada dinasti Ming, Kaisar Yongle. Cari anak itu, tangkap dan bunuh. Katanya lari ke Indonesia. Siapa tahu itu nenek moyang saudara dan saya. Tapi lebih kalau ke dinasti Ming sudah nggak ada. Tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak akan pernah berakhir. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kepadanya akan diberikan tahta daripada moyangnya David. Dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Sekarang David adalah gambaran dari the greater David. Yesus Kristus. Mendadak dia ingat sesuatu. Dia ingat sesuatu, soal kenapa? Ada bekas luka di sini.
Ketika David dipanah, saudaraku, dia memakai perisainya untuk menangkis. Tidak ada bekas luka di tubuhnya. Cuma ada di sini. Ketika saat itu dipotong sedikit dan darahnya dicampurkan dengan Jonathan. Dan kemudian David berkata, masih adakah keturunan daripada Jonathan? Keturunan pada Saul. Sebab aku akan menunjukkan kasih kepadanya. Karena Jonathan. Seluruh hidup saudara saya, it's because of Jonathan. Dan now Jonathan is Jesus. Amen. Dia ingat itu. Ada orang tanya saya, kenapa sih Yesus itu kan sempurna tuh. Ketika dia bangkit, kenapa dia membiarkan ada lubang di sini? Di kaki dan di sampingnya. Dia kan sempurna tuh. Orang kusta di zaman Yesus saya nggak ada bekas lukanya. Kenapa dia membiarkan itu? Pertama, itu bukti dia pernah mati. Sebagian besar orang di dunia berkata, Yesus tidak pernah mati. Kalau ada orang berkata begitu, saya belajar sesuatu dari David Wood. Seorang apologet yang hebat itu. Kalau dia dibilang, Yesusmu itu Isa Al-Masih tidak pernah mati. Dia tersenyum, dia berkata, oh begitu ya. Jadi dia hidup-hidup naik ke surga. Iya. Dan nanti kalau dia kembali, katanya ke Syria sana Damaskus. Damaskus sudah hancur saudaraku. Ya. Maka apakah dia masih hidup? Iya. Dia tidak pernah mati. Dan kemudian tersenyumlah David. Yang tidak pernah mati itu siapa? Only God. Hanya Allah tidak pernah mati. Tepuk tangan itulah bukti Yesus. Ya, tetapi sesungguhnya dia pernah mati buat saudara saya. Firman Allah mengatakan, dia menjadi manusia seperti kita. Untuk membebaskan mereka, itu saudara saya, yang seumur hidupnya ada di bawah perhambaan karena takut akan kematian. Dan Yesus membebaskan kita. Dan menjadi sama dengan kita. Dengan mengalami kematian, dia mengalahkan maut. Dengan kematian dia mengalahkan iblis. Ini sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Netanyahu aja belum mengerti saudaraku. Saudara tahu putra daripada Genghis Khan. Genghis Khan kan paling hebat. Saudara tahu. Itu sampai ke Eropa loh. Bukan cuma itu. Semua yang ditundukkan semuanya ditiduri oleh Genghis Khan. Jadi keturunannya banyak sekali seluruh dunia. Putra yang gantikan dia Kublai Khan. Dan tahukah saudara. Kerajaan Mongol yang begitu hebat yang menundukkan China pernah kalah di Jawa saudara. 20.000 tentara Mongol dibantai oleh Raden Wijaya yang mendirikan kerajaan Majapahit. Jadi kita orang Indonesia jangan rendah diri saudaraku ya. Apalagi sudah penuh Roh Kudus. Kita akan lebih dari pemenang. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan. Dia panggillah hambanya. Oh ada. Namanya Mephiboset. Mephiboset itu saya periksa artinya apa? Membuang aib. Apa yang membuat aib dalam diri saudara? Pernah gagal? Gagal dalam berkeluarga. Gagal dalam bisnis. Gagal dalam apa saja. Tetapi saudaraku, apa yang diperbuat Yesus? Aib ditanggung oleh dia. Tetapi kemuliaan diberikan pada saudara. Dia berada di tempat daripada Makhir di Lodebar. Makhir itu artinya terjual. Kita ini jadi budak daripada dosa. Barang siapa dikalahkan seseorang, dia menjadi budak daripada orang itu. Dikalahkan narkoba, dikalahkan oleh materi, dikalahkan oleh nafsu. Saudaraku kita jadi budaknya. Dan firman Tuhan berkata Lodebar itu artinya tidak ada padang rumput. Dari raja yang kaya, cucunya menjadi pengemis dan kakinya timpang. Kedua kakinya lumpuh. Saudara, di dalam firman Tuhan diterangkan, imam tidak boleh cacat. Raja juga tidak boleh. Dia tidak bisa jadi apa-apa. Dia cuma orang yang timpang. Tapi dia dipanggil oleh David. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Amen. Dia menghadap raja dengan ngesot saudara.
Apa yang ngesot ya? Bahasa Ibrani nggak ada itu ngesot ya. Dan dia datang dengan timpang. Mengapa Tuhan peduli pada orang seperti aku yang cuma seperti anjing mati? Orang kalau mengalami kegagalan demi kegagalan, dia akan merasa rendah diri. Dia merasa tidak layak. Dia melihat dirinya sebagai anjing mati. Mephiboset, ini hamba Tuanku. Tapi David mengangkat dia jadi anaknya. Kenapa? Satu luka di tangannya itu mengingatkan. Because for Jonathan's sake. Yesus ada di atas takhta. Apa yang saudara hadapi? Kecil. Apa yang saudara hadapi? Enggak ada artinya. Dia ada di atas takhta. Dan dia kakak terbesar kita. Allah Bapa itu adalah hakim. Dan Yesus adalah hakim. Saudaraku, bahkan pembela saudara dan saya. Dia berkata pada Simon. Simon, I will pray for you. Dan hari ini dia berkata pada saudara dan saya, aku mau bela kamu. Tepuk tangan buat Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Mephiboset makan sehidangan dengan David. Sebagai putra raja. Karena ada perjanjian. Di dalam 1 Samuel pasal 20. Terjadi pertemuan antara David dan Jonathan. Aku titip anakku kepadamu, keturunanku. Saya bayangkan kenapa dia tidak takut. Semua raja yang baru akan menghabiskan keluarga raja yang lama. Saya bayangkan. Bagaimana ketika anak ini masih kecil. Katanya waktu lumpuh umur 5 tahun. Tertimpa oleh inang pengasuhnya dan sejak itu dia jadi lumpuh. Tetapi waktu dia kecil dia digendong oleh Jonathan dan berkata, "Nak, kalau ada apa-apanya papa. Cari Encik David ya. Cari Pak Lik David. Dia akan bela kamu. Dia akan lindungi kamu." Dan perkataan itu masuk pada dia. Jadi ketika dipanggil saudaraku. Dia rejoicing. Hari ini saudaraku kita. Tuhan itu hobi ngangkat orang dari dalam lumpur. Didudukkan bersama para bangsawan hambanya. Itu yang terjadi pada Mephiboset. Itu yang terjadi pada saya dan saudara. Because of Jesus. For Jesus' sake. Dia masih ada di atas takhta. Tetapi dalam perjanjian lama Mephiboset tetap lumpuh. Saya pernah lumpuh. Saya pernah saudaraku 1,5 tahun tidak ada penghasilan. Yang datang cuma klaim. Yang datang cuma tuntutan. I was lame. Tuhan berkata kalau adakan pesta. Jangan undang teman-temanmu yang bisa balas kepadamu. Tapi cari orang MCLB. Apa itu? Miskin, cacat, lumpuh, buta. Itu saya. But by His grace. Dia mengadakan perjanjian dengan saya. Baju perangnya diberikan kepadaku. Ikat pinggang kebenarannya. Firman diberikan pada saya. Sehingga saya bisa berkata, in the name of Jesus. Be healed. Dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Itu sungguh terjadi. Baru saja 1 bulan yang lalu. Pendeta Thomas Tandudharma dari Rock Singaraja. Itu pernah mengalami operasi kolon cancer. Dan kemudian saudaraku ketika diperiksa. Semua dokter. Termasuk dokter yang terakhir di Penang mengatakan kamu harus operasi atau kemoterapi. Tapi sebelum dia pergi dia menghadap saya. Dan saya berdoa begini. Karena ini urusannya dengan kutub selatan ya saudaraku. Ini gerbang sampah dari tubuh kita. Saya doakan terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa Engkau menjanjikan Kau jaga keluar dan masuk, kami masuk dan keluar. Amin. Masuk dan keluar. Tolong Tuhan, urusi kami perlu hamba-Mu ini. Tuhan sembuhkan, urusi gerbang sampahnya. Itu doa yang aneh kan? Tuhan jawab saudaraku. Ketika dia ketemu dengan dokter yang di Penang itu dia siap untuk kemoterapi. Dia tidak mau operasi, dia mau kemoterapi. Tapi entah bagaimana, kalau lihat fotomu ini, hasil daripada semua
CT scan, semua memang kamu harus dioperasi atau kemoterapi. Tapi saya kepingin periksa sekali lagi. Dokter itu yang minta. Ketika diperiksa saudaraku dia kaget. Dia lihat hasilnya. Saya masih rekam saudara hasilnya. Dia berkata, Pendeta Thomas berkata, kapan saya bisa kemo? Go home, pulang. Kamu tidak ada tanda-tanda keganasan. Akan ada biopsi 10 hari lagi. Tapi kalau dari hasilnya ini, kamu tidak ada, yaitu bahaya buat kamu. Ada di HP saya. Non-malignancy, tidak ada keganasan. Tepuk tangan buat Yesus Kristus yang tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan selamanya. Saya tergerak hari ini. Siapa yang perlu kesembuhan dari Tuhan? Angkat tangan, kalau ada. Yang dokter tidak bisa menyembuhkan. Jangan yang pilek, kukulen, jangan. Yang berat-berat saudaraku. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Siapa perlu doa angkat tangan, saya akan berdoa buat saudara. Perlu jantung baru, perlu liver baru, Tuhan punya spare partnya. Yesus adalah creator, tepuk tangan buat dia. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Jadi saudara mengerti apa artinya to covenant. Komunion, saudaraku, adalah antara saudara saya. Alkitab perjanjian baru namanya Old Testament and New Testament. Apa itu testament? Itu baru berlaku ketika yang membuat perjanjian meninggal dunia. Yesus benar-benar mati, benar-benar dikuburkan, benar-benar bangkit, benar-benar naik ke sorga. Dan pasti akan kembali seperti janjinya. Bangkit berdiri, haleluya.